Dan itu diantara cara melembutkan hati agar kita, oh itu dasar orang ini, orang ini buat gini, oh itu dalilnya. Kalau bisa kita seperti itu, nggak ada masalah fikih. Cuma kadang hati kita aja yang belum lembut memahami perbedaan. Dan yang menarik lagi, ketika saya menyampaikan kajian fikih perbandingan mazhab ini, ada pula yang komentar di belakang, di luar, tapi sampai ke saya kata, itu tak usah ikut kajian Ustaz Khair itu dia kaji mazhab 4 mazhab itu memecah belah umat. Memecah belah umat katanya. Ini kan belum memahami tujuan. Orang bahas ini untuk melihat betapa luasnya khazanah keilmuan dalam Islam ini, sehingga kita bisa memilih salah satunya tapi tetap menghormati pendapat yang lain. Kan itu yang dicapai dari kajian kita di antaranya. Kita semakin yakin dengan yang kita yakini, dengan dalil kita masing-masing, dengan catatan tidak meremehkan, merendahkan pendapat mazhab yang lain. Selesai itu masalahnya tuh. Kalau begitu cara pandang orang beragama ini, insya Allah nggak ada permusuhan, nggak ada saling sakit hati. Insya Allah aman. Ini mazhab Hanafi. Sekarang mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, bukan semua solat tak baca. Hanya solat zuhur dan asar aja. Solat maghrib, isya, subuh aja yang nggak dibaca oleh makmum. Adapun salat zuhur dan asar, makmum mesti baca Al-Fatihah. Bedanya dengan mazhab Hanafi, semua salat tuh 5 waktu, mau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, enggak usah baca Fatihah tuh, enggak usah baca ayat pun, enggak usah baca. Karena imam dah baca, diwakilkan ke imam. Tapi mazhab Maliki mengatakan untuk zuhur dan asar mesti baca. Tapi maghrib, isya, subuh enggak usah baca. Apa kata ada dalil mazhab Maliki? Ada juga dalilnya. Mari kita lihat dalil mazhab Maliki. Hadis disebutkan dalam Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Al-Kubra, Imam Al-Baihaqi, juga dalam Sunan Ibni Majah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min salatin jahara fiha bil qiraah. Nabi selesai dari salat yang jahar, yang dibaca jahar. Selesai dari salat jahar. Salat apa kira-kira? Bisa salat subuh, bisa salat isya, atau salat maghrib. Bisa salat Jumat juga. Pokoknya salat yang dijaharkan. Nabi selesai dari salat jahar. Sebahagian mengatakan yang dimaksud di sini salat subuh. Riwayat ini Nabi selesai dari salat subuh. Apa yang terjadi? Selesai salat itu Nabi bertanya kepada sahabat, "Hal qara'a ma'i ahadun minkum anifan?" Adakah di antara kalian yang membaca bersama saya tadi? Ikut membaca di belakang saya. Lalu sahabat ini mengatakan, faqala rajulun, "Na'am ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah, kami ikut baca tadi. Terus Nabi mengatakan, "Inni aqulu ma li unaza'ul Qur'an." Mengapa ikut membaca bersama aku dan mendahului aku dalam membaca Al-Qur'an? Kenapa ikut membaca? Setelah itu kata Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, "Fantahan nasu 'anil qiraah." Berhentilah sahabat-sahabat membaca ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma jahara fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas shalawat bil qiraah. Berhentilah sahabat-sahabat membaca bersama Nabi dalam salat-salat yang dijaharkan. Berarti di salat jahar enggak baca lagi. Sejak peristiwa ini, kata Abu Hurairah, tidak lagi membaca ayat baik Al-Fatihah maupun ayat yang lain. Pokoknya tak baca lagi surah atau ayat apapun pada salat-salat yang dijaharkan Nabi. Berhentilah sahabat membaca. Fantahan nas, berhentilah sahabat-sahabat
membacanya. Hina sami'u dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sejak mendengar Nabi mengucapkan itu. Sejak Nabi bertanya, "Mengapa kalian ikut membaca?" Nah, sejak Nabi mengatakan begitu, sahabat pun berkesimpulan, besok tak usah kita baca lagi pada salat jahar. Nah, berarti ini kata mazhab Maliki, berarti ini hanya untuk pada salat jahar. Adapun pada salat sir, siang zuhur asar kan sir tuh, enggak dikeraskan suaranya. Maka untuk salat zuhur asar tetap mesti membaca Al-Fatihah. Tapi salat jahar, ini dalilnya. Terus mazhab Syafi'i gimana memahami membaca Al-Fatihah ini? Dalam mazhab Syafi'i, semua salat itu wajib baca. Mau salat zuhur, asar yang sir itu sudah pasti baca. Kemudian maupun salat yang jahar, maghrib, isya, subuh, ada juga dalilnya. Jadi semua ulama ini walaupun beda pendapat, masing-masing mengemukakan dalil. Apa dalil mazhab Syafi'i? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Fatihatul Kitab itu nama lain dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu banyak namanya Bapak Ibu. Ada Ummul Quran, ada Ummul Kitab, ada Al-Fatihah, ada Fatihatul Kitab, ada Asy-Syafiyah, ada Al-Kafiyah, ada Al-Wafiyah, ada Ar-Ruqyah, ada Alhamdulillah, ada Sab'ul Masani. Itu nama-nama lain surah Al-Fatihah itu. Yang kita tahu Ummul Quran kan, Ummul Kitab tahu kita tuh. Tapi satu lagi dalam hadis ini Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab itu maksudnya surah Al-Fatihah. Maka orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah, la sholata, tidak sah salatnya. Kata Nabi juga, siapa yang dimaksud seseorang, tidak sah salat bagi seseorang, siapapun dia, mau dia imam atau makmum atau dia salat sendiri, yang namanya salat dia wajib baca Al-Fatihah. Kalau tidak salat enggak sah. Maka kesimpulan mazhab Syafi'i, seorang makmum meskipun salat jahar apalagi salat sir, dia tetap wajib membaca surah Al-Fatihah. Kapan membacanya? Itu yang disebut kalau dalam mazhab Syafi'i itu setelah amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu makmumnya mulai baca Al-Fatihahnya setelah waladhdallin amin itu. Nah, itu Pak ya. Yang terakhir nih yang keempat. Yang keempat mazhab Hambali. Ternyata mazhab Hambali itu mirip dengan mazhab Maliki. Artinya salat zuhur asar itu kan enggak terdengar. Makanya poinnya bukan masalah zuhur asarnya, tapi masalah terdengar enggak suara imam. Penjelasan mazhab Hambali, wajib hukumnya bagi makmum membaca surah Al-Fatihah. Kapan? Ketika tidak mendengar bacaan imam dalam setiap salat. Mau salat subuh, zuhur. Kalau zuhur pasti tak dengar. Ya Pak, kan zuhur enggak ada yang jahar kan ya? Tak dengar imam baca. Asar pun enggak dengar. Maghrib dengar, tapi andai tak dengar, ini kesimpulan mazhab Hambali. Andai tak dengar di waktu maghrib itu, tetap juga dia membaca Al-Fatihah. Kapan seseorang tidak mendengar bacaan Al-Fatihah imam? Ya, mungkin suara Pak Imam lagi kecil waktu itu, nggak bisa dikeraskan atau mati lampu. Biasa pakai mic, terdengar kemana-mana. Masjidnya besar umpamanya. Yang paling belakang kalau udah tak pakai mic enggak dengar.
Nah, jadi kemungkinan zaman dulu kan nggak ada mic memang. Makanya kesimpulan mazhab Hambali, bagi yang tak dengar maka dia baca. Bagi yang dengar diam aja. Disimak aja. Nah, mana dalilnya? Dalil mazhab Hambali itu ya kalau baca kalau dibacakan Quran dengarkan, diam. Itu surah Al-A'raf ayat 204. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, dengarkan, wa ansitu, dan diamlah. Bukankah Al-Fatihah itu Al-Quran? Iya. Nah, kalau gitu dengarkan aja. Setelah Al-Fatihah apa ayat? Bukankah itu Al-Quran? Iya. Dengarkan. Tapi kalau tidak terdengar, baca. Itu alasan mazhab Hambali. Jadi dari 4 mazhab ini kita kan sudah bisa mengambil kesimpulan. Kalau mau kita simpulkan, Hanafi mazhab makmum gimana makmum? Tidak baca Al-Fatihah. 5 waktu tak baca. Wakilkan ke imam. Apalagi Maliki zuhur asar saja. Zuhur asar saja baca. Maghrib isya subuh tak baca, langsung dipisahkan begitu, salat sir dengan jahar. Syafi'i kebalikan dari mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi semua 5 waktu tak baca, mazhab Syafi'i semua 5 waktu itu baca. Adapun mazhab Hambali, terdengar enggak bacaan imam? Kalau terdengar, diam. Tak terdengar, baca. Ini kalau Bapak Ibu ada diminta ngisi kultum zuhur, ini bisa setengah jam Bapak Ibu sampaikan penjelasan apa hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum. Pas selesai Hanafi gini, Maliki, Syafi'i, Hambali tadi apa? Lupa pula kan. Tapi insyaallah udah jelas ini. Udah 2-3 kali saya jelaskan ini, berarti kita dah paham. Itulah yang namanya fikih mazhab itu. Beda-beda pendapat, dalilnya masing-masing punya. Saling menghargai, menghormati. Kalau kita meyakini mazhab Syafi'i, karena apa? Karena diajarkan guru-guru kita dulu harus baca. Habis aurat dhalin amin itu baca. Kita pun membaca. Karena memang diajarkan begitu oleh guru-guru kita yang bermazhab Syafi'i. Selesai perkara. Sekarang kita masuk lagi ke pembahasan berikutnya. Apakah sholat zuhur itu dilafazkan atau dalam hati? Kan ada sahabat bertanya, Ma'mar bertanya kepada sahabat Nabi Khabbab, yaqra'u akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi zuhri wal asri, apakah Nabi itu melafazkan bacaannya di salat zuhur dan asar? Kata Khabbab, na'am. Bima kuntum ta'rifuna zakah? Engkau tahu kalau Nabi itu membaca, melafazkan bacaannya ketika salat zuhur asar itu dari mana tahunya? Bittirabi lihyatihi, karena bergoyang jenggotnya. Kumat kamit. Andai tak berjenggot, Nabi itu tahu baca tidak. Kumat kamit dia itu kan. Itu menunjukkan bahwa Nabi benar-benar membacanya dengan lafaz. Digerakkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma karena jenggot Nabi tebal kan nampak bergoyangnya kan. Itu tentang membaca dilafazkan. Karena ada juga orang dah walat dolin aja karena di dalam hati, bukan di dalam hati. Walaupun salat zuhur asar tetap dilafazkan. Namanya hamzah, membaca terdengar oleh diri sendiri. Cuma kadang-kadang terdengar juga oleh samping kan, terlalu kuat. Alhamdulillah, itu mengganggu sebelah. Maliki yaumiddin. Kena dibawa kan suasana hati. Tapi kadang-kadang enggak sadar tuh orang yang
agak terkeras suara itu, tapi paling tidak dia kalau gitu itu hamzah masih boleh. Seperti itulah lebih kurangnya tentang lafaz bacaan di dalam salat yang disirkan. Apa kata Imam Malik ketika ditanya? Ada orang sholat tetapi bacaan sholatnya hanya diungkap dalam hati, nggak dilafazkan. Apa jawab Imam Malik? Itu bukan membaca. Sesungguhnya membaca itu adalah dengan menggerakkan lisan. Itu hanya merasa-rasa. Kalau membaca itu digerakkan. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk ke lafaz basmalah. Apakah bismillahirrahmanirrahim itu dijaharkan? Bismillahirrahmanirrahim dijaharkan atau tidak?